Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najmul Kisal Sabila Nifa dengan NPM 22320101069 akan membahas psikologi abnormal, yaitu bab 8 gangguan terkait zat dan adiksi. Klasifikasi gangguan terkait zat dan ketergantungan. Gangguan akibat penggunaan zat merupakan pola perilaku abnormal yang disebabkan oleh penggunaan zat psikoaktif. Adapun gangguan akibat penggunaan zat yaitu intoksifikasi zat yang merupakan gangguan akibat penggunaan zat yang melibatkan pola episode intoksikasi yang berulang dengan kondisi dalam keadaan mabuk atau tinggi. Gangguan ini disebabkan oleh penggunaan obat tertentu. Kemudian, gejala putus zat adalah gangguan akibat penggunaan zat yang melibatkan sekelompok gejala yang muncul ketika seseorang tiba-tiba berhenti menggunakan zat tertentu setelah periode penggunaan yang lama dan dosis yang sangat tinggi dari suatu zat. Kemudian, toleransi. Toleransi adalah kondisi pembiasan fisik terhadap suatu obat yang disebabkan oleh penggunaan yang sering sehingga dosis yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai efek yang sama. Sindrom putus zat yaitu sekelompok simptom psikologis dan fisik yang muncul setelah pemberhentian penggunaan zat secara tiba-tiba. Zat-zat psikoaktif yang dapat menyebabkan sindrom putus zat meliputi alkohol, opium, stimulan, kokain, dan amfetamin, serta obat-obat penenang dan pemicu tidur seperti ganja dan tembakau. Terakhir, gangguan penggunaan zat. Gangguan penggunaan zat adalah pola penggunaan zat-zat psikoaktif secara maladatif yang menyebabkan terganggunya fungsi atau munculnya tekanan personal yang signifikan. Kemudian, tahapan menuju adiksi. Yang pertama, coba-coba. Selama masa coba-coba atau penggunaan berkala, obat-obatan tersebut membuat pengguna merasa nyaman secara sementara, bahkan merasakan euforia. Pengguna merasa memegang kendali dan percaya bahwa mereka dapat berhenti kapanpun mereka mau. Yang kedua, penggunaan rutin. Periode penggunaan rutin seseorang mulai mengatur hidupnya untuk mendapatkan dan menggunakan obat-obatan. Yang terakhir, kecanduan atau ketergantungan. Penggunaan rutin akan berubah menjadi kecanduan atau ketergantungan jika pengguna merasa tidak mampu menolak obat-obatan baik karena mereka ingin merasakan efek dari obat-obatan tersebut maupun karena mereka menghindari konsekuensi putusan zat. Faktor risiko alkoholisme. Sejumlah faktor menempatkan seseorang pada risiko yang lebih besar untuk mengembangkan alkoholisme dan masalah terkait alkohol. Faktor-faktor ini meliputi yang pertama, gender. Pria 2 kali lebih mungkin untuk mengembangkan alkoholisme daripada wanita. Salah satu alasan yang mungkin mendasari perbedaan gender ini adalah faktor sosial budaya. Faktor yang kedua adalah usia. Sebagian besar kasus ketergantungan alkohol terjadi berkembang di masa dewasa muda, biasanya di antara usia 20 dan 40 tahun. Faktor yang ketiga, gangguan kepribadian antisosial. Perilaku antisosial pada remaja atau dewasa meningkatkan resiko alkoholisme di kemudian hari. Sebaliknya, banyak orang dengan alkoholisme tidak menunjukkan kecenderungan antisosial pada masa remajanya dan banyak remaja antisosial yang tidak menyalahgunakan alkohol dan obat-obat lainnya ketika beranjak dewasa. Faktor keempat, riwayat keluarga. Faktor pemprediksi terbaik bagi masalah minum-minuman pada orang dewasa tampaknya adalah riwayat keluarga akan penyalahgunaan alkohol. Hal ini dikarenakan anggota keluarga yang minum-minum berperan sebagai panutan. Faktor terakhir adalah faktor sosiodemografis. Ketergantungan alkohol umumnya lebih sering ditemukan pada orang-orang dengan pendapatan atau tingkat pendidikan yang rendah. Begitu pula pada orang-orang yang hidup sendiri. Kemudian obat-obatan yang disalahgunakan, yaitu barbiturat. Obat yang dapat menenangkan dan menimbulkan euforia atau fly. Obat barbiturat seperti amorabital, pentobarbital, fenobarbital, dan seksobarbital. Obat yang selanjutnya adalah opioid, obat yang dapat meredakan rasa sakit dan membantu tidur. Selanjutnya adalah morfin. Ketergantungan secara fisik terhadap morfin dikenal sebagai penyakit tentara. Kemudian ada heroin yang dikembangkan pada tahun 1875. Heroin mampu menghilangkan pikiran tentang makanan maupun seks. Nikotin. Nikotin sendiri mampu meningkatkan kewaspadaan tetapi dapat menyebabkan flu, mual, dan muntah. Halusinogen atau sering disebut dengan psikedelik. Obat ini dapat menyebabkan distori sensori atau halusinasi dan perubahan persepsi warna dan pendengaran.
Penanganan gangguan penggunaan zat. Yang pertama, pendekatan biologis. Untuk orang-orang dengan ketergantungan zat kimia, penanganan biologis biasanya dimulai dengan detoksifikasi, yaitu membantu mereka melewati simptom putus zat dari zat adiktif. Penanganan peka budaya untuk alkoholisme. Penggunaan konselor adalah salah satu contoh dari pendekatan penanganan peka budaya. Yang ketiga, kelompok pendukung non-profesional. Yang keempat, pendekatan residensial. Pendekatan residensial merupakan perawatan di rumah sakit atau tempat terapi. Yang kelima, pendekatan psikodinamika. Psikoanalis memandang masalah alkohol dan obat-obatan sebagai simptom konflik yang berakar dari pengalaman masa kecil. Terapis mencoba menyelesaikan konflik yang mendasarinya dengan asumsi perilaku merusak diri sendiri akan berhenti ketika klien mencari bentuk gratifikasi yang lebih matang. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan perilaku atau strategi self-control. Kemudian perspektif berbagai ahli. Yang pertama, perspektif teoritis. Menurut perspektif teoritis, orang yang cemas akan pekerjaan atau kehidupan sosialnya mungkin tertarik pada efek menenangkan alkohol dan sedatif. Adapun juga orang dengan kepercayaan dan harga diri yang rendah mungkin akan tertarik dengan efek peningkatan ego dari amfetamin dan kokain. Dan banyak remaja miskin yang mencoba lepas dari kemiskinan dan kesedihan kehidupan kota dengan menggunakan heroin dan obat-obatan serupa. Sedangkan menurut perspektif biologis, obat-obatan yang diserap digunakan menghasilkan efek menyenangkan dengan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter dopamin, zat kimia utama di otak yang terlibat dalam aktivitas sirkuit imbalan atau kesenangan otak jaringan neuron yang menghasilkan perasaan senang. Neuroscientist menemukan bahwa pada orang yang ketergantungan, bahkan paparan terhadap kata-kata yang diasosiasikan dengan alkohol dapat mengaktifkan jalur imbalan di otak, jaringan neuron yang saling terhubung untuk menghasilkan peranan senang. Kemudian, perspektif pembelajaran. Teoritikus pembelajaran berpendapat bahwa perilaku pengguna zat sebagian besar dipelajari dan dapat secara prinsip dikembalikan ke kondisi sebelumnya. Perspektif kognitif menyatakan bahwa orang-orang yang meminum alkohol memiliki harapan positif terhadap penggunaan obat, seperti percaya bahwa minum-minum beralkohol membuat Anda lebih populer atau supel dan meningkatkan kecenderungan untuk menggunakan zat-zat tersebut. Perspektif psikodinamika. Menurut teori psikodinamika tradisional, alkoholisme mencerminkan kepribadian tergantung oral. Teori psikodinamika juga diasosiasikan dengan penggunaan alkohol secara berlebihan dengan terkait ciri lainnya seperti ketergantungan dan depresi, merujuk asal-muasal ciri-ciri pada fiksasi tahap oral pada perkembangan psikososial semasa kecil. Perspektif sosiokultural. Menurut perspektif sosiokultural, sikap budaya dapat mendorong atau mendekan masalah minum-minuman. Tingkat penyalahgunaan alkohol bervariasi di kalangan beberapa etnis maupun religius. Kecanduan non-kimia dan bentuk perilaku kompulsif lain. Gangguan perjudian atau judi patologis yang dianggap sebagai bentuk non-kimia dari adiksi. Judi patologis atau sebelumnya diklasifikasikan dalam DSM-4 ke dalam kategori diagnosis yang disebut gangguan kontrol impuls, yang juga meliputi masalah perilaku lain yang ditandai dengan sulit mengendalikan atau menahan perilaku inklusif seperti kleptomania, mencuri kompulsif, dan piromania, menyebabkan kebakaran secara kompulsif. Ketergantungan fisiologis dan psikologis. Ketergantungan fisik atau physical dependence merujuk pola perilaku penggunaan obat-obatan di mana tubuh seseorang telah berubah akibat penggunaan obat-obatan tersebut secara rutin. Hal ini mengakibatkan orang tersebut saat ini memerlukan jumlah obat-obatan yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama atau memiliki simptom putus zat yang mengganggu setelah mengurangi atau menghentikan penggunaan obat tersebut. Kemudian ketergantungan psikologis atau psychological dependence terhadap obat-obatan. Orang yang ketergantungan secara psikologis menggunakan obat-obatan secara kompulsif untuk memenuhi kebutuhan psikologis mereka, seperti bergantung pada obat-obatan untuk melawan stres atau kecemasan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.